jadilah history maker, pembuat sejarah. Mungkin kita nggak bisa buat sejarah buat negara, nggak bisa buat sejarah buat orang banyak. Tapi setidak-tidaknya kita bisa buat sejarah buat satu orang. Dia cuma bilang, ambil yang satu itu. 99% gagal, tapi satu itu berhasil. Kamu imanin yang satu itu. Tanpa dia sadar, dia telah menjadi history maker dalam kehidupan saya. Dengan berkata, amin. Nah, Tuhan mendengar. Shalom, welcome to Pentecostal Podcast Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dengan saya Joseph Morris sebagai host Anda. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, datang dari Australia, seorang MDiv juga, sama seperti saya. Let's welcome Mr. Lim Jimmy atau Pastor Lim Jimmy to our podcast. Thank you Pak sudah mau datang hari ini. Senang sekali, di Indonesia sudah beberapa hari lalu. 2 hari. 2 hari lalu. Oke, hadir ke sini sama istri juga? Sama istri, sama anak. Sama istri, sama anak. Sekalian trip ya? No, kita adakan retreat buat gereja di Malang. Oh, gereja di Malang. Oke. Bulan-bulan ini low season sih, jadi enak lah untuk travel. Enggak juga. Enggak juga ya? Mahal juga. Dari school holiday jadi mahal juga. Oh, oke, that's why. Well, I've been dreaming to go to Aussie, walaupun masih belum ada kesempatan waktunya. But yeah, I know beberapa orang yang akhirnya memilih untuk tinggal di luar, biasanya perjalanan hidupnya nggak biasa. Benar. Nah, I've heard some great news, some great story coming from your life's journey, ya, kejadian hidup Bapak. Oleh karenanya, mungkin boleh kenalkan sedikit, how did you come up to be at your spot right now? Thank you. Sebenarnya sih saya ini bisa dikatakan korban doa. Jadi doa makan korban ya? Iya, korban doa. Karena memang pada saat itu saya sakit tahun 90 dan memang bulan Desember itu sudah divonis dokter di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Jakarta. Ini sekitar tahun berapa nih, Pak? Tahun 90. Tahun 90. Nah, tahun 90 Desember akhir. Jadi waktu itu saya memang sudah divonis dokter, sudah selesai. Karena saya menderitakan kanker paru-paru, sudah stadium 4. Dan setiap ada kegerakan batu apa, darah selalu keluar. Waktu itu dokter kasih ide buat papa saya untuk bisa dipotong, diangkat buang paru-paru yang kanan yang rusak itu. Tapi dokter bilang walaupun dipotong buang, yang sebelah kiri juga sama akan mengalami hal yang sama. Dan akhirnya akan dipotong buang juga? Karena kemana darah mengalir, disitulah sel kansernya akan berdiam. Ya, jadi disitulah karena banyak dan lain hal, saya punya saudara sepupu juga yang sudah kenal Tuhan, mereka datang menginjil, banyak hal yang terjadi. Nah, pada statement yang terakhir, dokter katakan karena dia mau, ya karena mungkin dokter mau supaya saya keluar aja dari rumah sakit. Kan dokter sih bilang, ngapain kamu di sini lama-lama, kan sama aja kamu juga meninggal gitu. Yang begini biasa sudah nggak lama. Aduh. Jadi ya keluar aja. Nah, waktu dokter ngomong begini, dan dia kasih penghiburan bahwa kalau kamu pergi ke negeri Panda, di sana itu ada beberapa orang yang berusaha pakai herbalas, ramuan-ramuan dari dokter-dokter tertentu, dan 99% memang meninggal, tapi kemungkinan besar 1% itu bisa gitu, bisa menolong selamat. Jadi pada sampaikan hal demikian, sepupu saya yang sudah mengenal Tuhan, dia tentu saya bilang, yang satu itu punya saya. Karena didesak dengan hal demikian, saya nggak mengerti, saya bilang iya, yang satu itu punya saya dok, biar saya keluar. Nah disitulah mulai perjalanan hidup saya. Jadi yang tadi sudah divonis dokter meninggal. Nah tapi saya nggak sempat pergi ke negeri Panda itu, karena di tempat kuliah ada teman yang katakan bahwa di sekitar daerah-daerah Jakarta Barat itu ada ya sensei yang punya ramuan dan orang-orang tentu sembuh dari penyakit hal yang saya alami. Yang serupa.
Kalau boleh tahu Cancer. namanya apa sih Pak? Nama Ah, penyakitnya? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Oke, 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 oke. Ya, jadi dalam hal demikian saya akhirnya nggak pergi ke negeri Panda, tapi saya berobat di Jakarta ke sensei yang hal itu. Terus dalam perobatan lumayan juga ya. Pada saat saya nggak datang jam 10 pagi, jam 3 siang baru saya bisa masuk ketemu. Dan juga nggak murah ramuan-ramuan yang dikasih. Ya, tapi satu saat saya sudah malas gitu karena capek tiap minggu harus datang kunjungin nunggunya lama dan juga lumayan mahal juga saat itu. Jadi saya putuskan udah saya nggak mau. Ya udah saya bilang Tuhan ya terserah Tuhan. Tapi saya sempat dalam hal yang demikian ya saya sempat berdoa juga, istilah takut mati. Ya, ya. Berdoa cari Tuhan juga, sama kakak saya dibawa pergi ke chapel gereja, kita berdoa. Saya sempat juga bernasar sama Tuhan, jika Tuhan izinkan saya hidup, saya akan melayani Tuhan sepenuhnya. Nah, saya bernasar. Jadi karena ada hal tertentu, ya saya stop dengan pengobatan tradisional itu. ya. Nah, saya stop dan saya tetap berjalan hidup aja seperti biasa. Satu saat pada berapa bulan kemudian sempat saya ngalami anfal. Oke. Anfal tapi nggak ke rumah sakit. Ada sepupu lagi dia membawa saya ke orang pintar. Pergi ke sana gitu. Ya, tetapi saya pulang tetap aja sama gitu dan saya tetap berdoa sama Tuhan, saya cari Tuhan karena saya sudah bernasar. Waktu itu memang saya Kristennya belum kuat ya, belum strong. Jadi kalau kembali lagi ke masa lalu, saya ini kan sekolahnya di sekolah Katolik Sekolah Katolik. dari SD. Jadi Walaupun dibina. tetap Kristen. Belum Kristen saat Oh, itu. tetap masih belum Kristen. Belum Kristen, dibina sebagai imannya Katolik. Saya juga banyak belajar dan saya melayani Tuhan juga sebagai putra altar. Pada saat ada orang-orang yang harus penguburan, saya juga di depan pegang salib jalan. Jadi saya ingat waktu saya sekitar kelas 5 SD gitu, saya sering mimpi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar dipanggil saya gitu, berkali-kali, mari ikut saya melayani. Saya nolak gitu, saya bilang saya nggak mau, nanti saya nggak menikah. Saya nolak. Nah, Karena akhirnya konteksnya Katolik waktu itu. iya, karena saat itu kalau komunitas Katolik, saya nolak. Jadi dengan cara penolakan saya keluar dari sekolah Katolik dan SMP-nya masuk ke sekolah negeri. Begitupun SMA. Nah, pada saat itu ya saya berusaha, tapi anehnya juga pada saat pelajaran agama, saya dikirim balik ke Katolik untuk belajar agama. Nah, disitulah related antara saya sakit dan saya bernasar dengan panggilan Tuhan waktu saya masih kecil dulu, waktu 65 SD saat itu. Nah, saya mengingat-ingat ya. Jadi akhirnya Tuhan itu karena anugerah Tuhan memperpanjangkan umur saya sempat kuliah dan belum sempat selesaikan kuliah dengan baik saat itu. Nah, saya ingat saat itu karena sakit yang saya alami. Nah, jadi singkat kata saya ke Australia. Australia tahun berapa itu? Sekitar tahun 96. 96. Oh, jadi dari 90 sakit masih sampai 96. Iya. Belum sembuh pun malah ke Australia. Nah, tetap percaya. Tetap percaya. Iya, karena saya melihat tanda-tanda reaksi ada tapi belum yakin. Waktu itu kenapa pengen jadi ke Australia? Karena ada masalah keluarga. Masalah keluarga. Ya, masalah keluarga. Jadi saya ke Australia. Nah, di Australia saya juga di situ di Jamaah Tuhan. Nah, saya heran juga gitu di Jamaah Tuhan karena terjadi perubahan dalam mindset saya, dalam pikiran saya, iman saya terjadi perubahan. Saya ingin cari Tuhan terus. Nah, ingin cari Tuhan dan satu saat dengan istri saya kami pergi saya sempat bergereja di gereja Indonesia yang lain sebelum istri saya datang. Nah, waktu datang ternyata gereja itu sudah pindah tempat dan kami pergi mencari gereja. Saat itu pas ketemu gereja yang dipimpin oleh Bapak rohani saya.
Nah, saat itu Pare kami, Kaunang. ya, Pare Kaunang. Jadi sampai itu kami sempat sedikit argue karena dia maunya ke situ, tapi saya nggak maunya ke situ. Ya, saya nggak mau ke situ, tapi dia maunya ke situ. Tapi akhirnya saya mengalah, ya kita bergereja di situ. Nah, puji Tuhan lah pada saat kita bergereja di situ, ya saya mengalami banyak bimbingan-bimbingan, dan saya bertumbuh dalam kerohanian saya, karakter terjadi perubahan-perubahan. Tapi saya megang rahasia sangat ketat sekali bahwa, dan mereka nggak tahu kalau saya ini pernah divonis dokter meninggal kanker. Mereka nggak tahu. Saya megang, tapi saya mengerti ada gitu. Nah di situ semakin iman bertumbuh, saya setiap hari bangun pagi, saya mengucap syukur sama Tuhan, dan saya letakkan tangan saya di dada saya, di paru-paru yang divonis itu. Saya katakan, Tuhan, jika mobil aja punya spare part, saya tahu kalau Tuhan Engkau cipta saya pasti punya spare part. Nah, saya langsung perkataan iman. Saya minta paru-paru yang baru. Saya minta paru-paru yang baru. Yes. Jadi pendek kata, di Australia kalau kita mau perpanjang visa atau kita mau masuk dengan secara permanent resident, kita harus medical check up. Nah disitulah mulai periksa. Setelah periksa di ronsen dilihat, saya nanya itu kepada dokter yang periksa, dok, kenapa, gimana paru-paru saya? Kata dokter itu bersih kayak bayi. Wow. Bersih kayak bayi. Itu tahun berapa, Pak? 98, 97? Itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000. Udah tahun 2000. Udah 10 tahun berarti ya? Iya, tahun 2000. Wow. Tahun 2000. Nah, jadi pada saat itu saya juga sempat itu berpikir, ya, dokter bilang bersih. Saya pengen lihat. Karena waktu itu, waktu saya masih di Jakarta, hampir setiap bulan saya ronsen. Setiap bulan? Karena pengen tahu, ada perubahan nggak dengan ramuan-ramuan Chinese yang saya minum, Herbalist itu. Tapi tidak ada perubahan. Setiap bulan saya ronsen. Dan paru-paru itu seperti jarang laba-laba gitu. Kelihatan jelas di hasil ronsennya. Putih-putih jaring laba-laba. Kelihatan gitu. Nah setelah saya lihat ronsen yang terakhir, putih, bersih. Saya tahu, ya itu karena anugerah Tuhan. Nah akhir kata, selain melayani Tuhan, mendapat promosi dari Tuhan sebagai ketua komsel, ketua pembina, dan menjadi PDP, PDM. Nah, di tempat kerja juga begitu. Karena kita bekerja dengan motivasi bekerja untuk Tuhan, mindset udah berubah. Nah itu penasarannya saya adalah kalau lagi udah divonis kanker paru-paru, kan pasti ada fisik yang melemah. Makanya sempat anfal gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak untuk jalani hari-hari? Bahkan sampai ke AUSI pun mungkin jadi keputusan besar ya untuk dengan kondisi tubuh yang lagi nggak sehat, masuk AUSI malah di alokasi pelayanan, mau dibilang dimotivasi, beberapa orang bisa bilang berkat, tapi itu kan juga tanggung jawab gitu. Benar. Gimana Bapak waktu itu kondisi kesehatannya untuk lebih detail? Iya benar. Karena saya mengerti bahwa kelemahan saya di paru-paru. Jadi kalau saya batuk itu biasa keluar darah. Jadi saya berusaha supaya selama ada di sana saya nggak boleh batuk. Jadi kalau tenggorokan udah mulai agak gatal, saya berusaha mencari permen yang pedas supaya bisa meredakan tenggorokan saya supaya saya jangan batuk. Nah itu kan dampak yang kelihatan langsung pas batuk. Tapi secara tubuh sendiri ada kelemahan apa nggak gitu? Jadi udah nggak bisa aktif segimana? Bisa ada keterbatasan? Secara fisik, karena waktu treatment dari dokter itu minum obat yang sangat tinggi, keras. Jadi pertama cepat capek, yang kedua ingat memori saya kurang strong. Nggak strong. Ya, jadi seringkali saya lupa itu ya istilah kata bilang lupa ringan atau medium bisa gitu. Tapi saya mengerti tidak seperti dulu akibat dari obat-obat keras yang saya minum. Nah dari situlah saya mengerti
Tetapi satu yang menjadi kelemahan itu paru-paru. Saya berusaha supaya jangan batuk. Jadi kalau ada hal-hal tertentu, saya berusaha minum obat, saya berusaha untuk meredakan apapun, saya usahakan supaya tenggorokan saya jangan gatal. Saya berusaha gitu karena saya tahu itu kelemahannya. Tetapi dalam perjalanan iman saya berusaha untuk mengklaim firman Tuhan. Saya minta kalau perempuan yang pendarahan aja bisa Tuhan jamah sembuhkan. dan dia mengalami kesembuhan. Tuhan, saya tahu saya nggak perlu jamah karena saya nggak bisa menjamah coba Yesus. Saya hanya berdoa dan meminta. Jadi story-nya panjang nih. Dari hal-hal demikian saya bekerja karena sebagai PDP saya bekerja berusaha hidup dengan firman Tuhan. Karena kita mengajar, kita mengarahkan anak-anak komsel, ya, anak-anak rohani, dan kita juga harus berusaha untuk tunjukkan bukan hanya dengan perkataan, tapi menjadi contoh teladan. Nah, disitulah saya berusaha gitu, karena waktu saya bekerja, atasan saya di tempat kerja dia ada di gereja, ya, dia ada. Jadi pada saat saya menyampaikan pengajaran atau berkhotbah, dia duduk dan dengaran. Nah, pada hari kerja dia akan mengawasi saya. Apakah perkataan saya konsisten dengan perbuatan saya? Betul. Nah, di situ saya belajar bagaimana perkataan yang saya ucapkan, iman yang saya miliki harus saya turut dengan perbuatan saya. Nah, disitulah terjadilah hidup oleh firman Tuhan. Jadi karena kita hidup oleh firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, jelas dalam bekerja pun kita memakai prinsip-prinsip atau etika Kristen dalam pekerjaan. Kalau etika Kristen salah satu contoh firman Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan. Ya jelas kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti bagus banget. Karena orang nggak lihat, Tuhan lihat. Nah, disitulah kunci keberhasilan saya di tempat kerja. Jadi semakin bagus, akhirnya dapat promosi, naik pangkat, naik gaji, dan seterusnya. Karena ada etos kerja yang saya tampilkan, yaitu dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, yang luar biasanya lagi di tengah kondisi sakit itu pelayanan kerja juga tetap jalan gitu, malah pindah negara ya gitu, semua perjuangan itu tetap dijalanin. Bahkan saya lihat Bapak MDiv juga. Berarti ngambil S2 di mana nih Pak? Tahun kapan? Ambil di STT Betel. Ngambil STT Betel. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2022 ya kalau salah ya. 2022. Ya, 22 atau 23 saya lupa. Berarti setelah sembuh terus melayani, tetap kerja. Tapi ada satu juga yang saudara-saudara saya juga mereka mengerti. Karena waktu saya sakit dulu saya kan bernasar bersama Tuhan. Dan saya menganggap kalau saya sudah menjadi hamba Tuhan untuk menjadi ketua komsel, pastor komsel dalam gereja, kan saya sudah melayani Tuhan. Yeah. Nah, dalam pihak saya juga bekerja di sekuler. Tapi Tuhan itu mendesak saya. Dia nggak mau itu saja. Mendesaknya gimana tuh? Mendesaknya, arti kata ngomong singkatnya, saya perpanjang hidup kamu tuh bukan begini mau gitu. Saya. Okay. Jadi semakin saya sukses di tempat kerja, promosi, gaji yang saya naik, saya dapatkan buah hebat. Tapi anehnya tangan saya tuh kayak orang kusta. Luka-luka. Saya harus pakai perban. Saya ingat ada jemaat yang anaknya anak lahir, ya kan kita jenguk, tapi saya nggak bisa pegang anaknya, kan malu sungkan gitu, tangannya luka-luka di perban-perban gitu. Nah, disitulah saat ada hamba Tuhan dari Indonesia datang, saya minta doakan, dia berdoa, dia bilang kamu harus keluar melangkah. Kalau kamu nggak keluar melangkah, saya akan berikan kepada orang lain. Kamu saya panggil pulang. Selesai doa gitu, kita makan siang. Selesai makan siang, tanya lagi kepada hamba Tuhan itu. Maksudnya apa sih gitu? Pak, apa sih maksudnya gitu? Dia bilang, apa? Tadi Bapak doakan saya. Dan ngomongnya begini. Saya juga nggak tahu. Tapi saya mengerti. Karena hidup saya itu karena perpanjangan.
Iya. Anugerah Tuhan. Jadi kalau saya nggak mau melangkah lebih, cuma hanya di comfort zone aja, melayani sebagai apa saya saat itu, nah Tuhan nggak mau. Jadi akhirnya kami berdoa, ada orang-orang tertentu yang mensupport kami juga, ada jemaat luar, bukan jemaat yang saya layani, teman-teman, mereka support kita dalam doa. Nah di situ setelah saya mengerti tentang panggilan Tuhan, kalau Tuhan ini mau pakai kita sebagai ketua komsel atau sebagai gembala jemaat atau sebagai apa, berarti ada tanda-tanda secara lahiriah juga yang Tuhan berikan. Nah tanda-tanda itu saya bisa melihat dengan keadaan-keadaan sekeliling saya. Nah berdoa, nah pada saat kita berdoa, lumayan juga kita berdoa sekitar 3 tahun. Karena saya lagi mikir juga saat itu, Tuhan ngapain sih saya ngurusin jemaat, ngurusin keluarga orang. Kalau jadi gembala itu kan kita ngurusin keluarga orang, iya kan? Ngapain gitu, begini aja sudah oke lah gitu. Nah di situ istri saya juga kita bergumul. Nah satu saat kita harus mengambil keputusan untuk kita keluar dari gereja yang kami melayani, dan memang puji Tuhan gembala saya mensupport saya, mendukung, jadi kami keluar dengan damai. Nah di sanalah kami mulai melangkah dengan iman dari nggak punya apa-apa. Jadi melangkah lucunya itu, mujizatnya itu, kita cari tempat, semua segala sesuatu susah dapatnya. Sorry Pak, ini keluar dari mana ke mana? Keluar dari gereja di mana saya melayani. Oke, yaitu di kota? Di kota Sydney. Sydney. Pindah ke another suburb. Ke suburb. Ke Parramatta misalnya. Daerah Parramatta. Iya. Jadi misalnya dari kota A pindah ke kota B. Tapi sebenarnya bukan kota sih. Cuma dalam perjalanan suburb drive. areanya. Ya, suburb area. Jadi artinya kata pindah keluar itu, seharusnya kita bergereja di gereja yang saya dilahirkan, lahir baru, seharusnya kita tetap setia, tapi saya harus keluar karena membuka jemaat baru. Nah jadi saya melihat konfirmasi Tuhan juga, dengan nama gereja pada saat itu saya sangat senang gitu, karena lokasinya itu kan Parramatta. Jadi ada yang kasih ide segala macam, wah kalau gitu namanya aja Mata Church. Mata double T ya. Mata Church. Udah siapkan semua nih, tinggal mau iklan, mau jalan, mau bayar. Tiba-tiba tempat yang mau kami sewa itu, punya konsel. Begitu saya mau bayar, karena untuk kebaktian hari Senin minggu besok nih, saya datang di hari Jumat bayar, orang konselnya marah-marah saya gitu. Kamu nih rusakin gambar heritage-nya saya gitu, kamu harus ganti. Saya lihat, saya heran juga, sewa juga belum, tempatin juga belum, kapan rusakin. Nah jadi istilah kata batal. Jadi batal, tiba-tiba ada adik rohani, Kak itu mata itu artinya belut, bahasa asli orang pribumi. Di sana itu artinya belut. Oh ya, kok bisa? Iya. Terus ada yang telepon lagi, Kak tapi belut itu jalannya lurus-lurus. Bilang nggak begitu. Terus udah nggak dapat tempat, saya pulang, saya berdoa, waduh melayani Tuhan susah amat gitu. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya yang lancang gitu ya. Ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Masa nama aja saya harus kasih nama. Nah saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Nah waktu berdoa, dia berbicara di roh saya sangat keras sekali. Ephata. Disitulah saya mengerti, oh Ephata. Nah hari Minggunya, waktu saya mau khotbah, saya titip ke anak-anak rohani, coba cari apa sih arti kata Ephata. Nah sambil saya khotbah mereka mencari, maksudnya cari ada di ayat mana gitu, supaya lebih jelasnya. Sambil saya khotbah selesai, mereka tunjukin ayat demikian. Nah disitulah saya mulai ganti nama yang tadi Mata Church menjadi Ephata. Jadi storynya pada hari Seninnya, Roh Kudus mendorong saya lagi, telepon itu hotel yang pernah kamu telepon. Saya bilang, saya ngomong ke diri saya juga gitu. Saya, kemarin saya telepon, dia minta satu ruangan tuh $750. Kalau dua, dia minta 1.500. Mana bisa gitu. Ada desakan lagi, telepon. Ya saya telepon. Manajer yang sama di seberang sana,
suara yang sama. Saya nanya, ada nggak ruangan untuk saya pakai buat gereja? Orang bule itu bilang, ada. Saya mau pakai 2. Boleh. Berapa harganya? $250. Lah, Saya bilang, say again? $250. Saya stop dulu, saya diam. Kemarin itu 3 hari lalu bilang 1.500. Oh, ini apa, saya salah dengar. Terus dia bilang, halo, oh I'm still here. How much? 250. Oke, I'm coming now. Saya pikir saya datang aja sekarang. Nanti dia berubah pikiran kan repot. Saya datang, saya bikin kontrak, saya bayar. Nah, sejak itu kita bergereja di hotel itu dengan bayar $250 sekali ibadah, 2 ruangan besar. dolar Singapura ya? Sorry, dolar Australia Dolar ya? Australia. Jadi kalau rupiah kira kurang lebih berapa tuh? Ya sekitar 3 juta? 2,5 juta. 2,5 juta. Oh sama Iya. ya? Oke. Iya kayak gitu. Nah disitulah. Jadi saya bisa melihat panggilan Tuhan itu, Tuhan jika memanggil kita, dia konformasi dengan tanda-tanda mujizat dengan hal demikian. Nah jadi disitulah melangkah. Jadi akhirnya dalam hal demikian saya menjadi gembala, melayani di gereja mulai dari nol. Apapun kita lakukan hanya langkah iman saja. Dia yang kasih nama gerejanya, dia yang tunjuk tempatnya, dia yang kasih harga. Udah kita jalankan saja. Nah saya sambil bekerja, sukses pekerjaan, promosi, gaji naik. Saya lihat tangan saya sudah nggak luka-luka lagi. Puji Tuhan. Nah ada konfirmasi hal demikian. Nah disitulah puji Tuhan dalam perjalanan melayani karena kita lintas budaya, jadi ada culture, ya ada culture. Jadi ada jemaat yang kawin campur, ada yang dari Eropa, ada juga yang orang asli, ada juga yang orang Asia dari negara lain kawin campur. Itu sih nggak seberapa hebatnya, tetapi begitu anak-anak itu mulai bertumbuh menjadi teenager, growing, culture yang dibawa itu sangat kuat karena mereka bertumbuh di negara di mana mereka ada saat itu, yaitu di Australia, bukan culture Indonesia. Ya kan culture di sana kan mereka panggil nama dan juga gayanya berbeda gitu, ya kayak gitu. Nah disitulah yang lintas budaya tantangan yang kami hadapi sebagai gereja di luar negeri, yaitu culture di mana kita berada, bagaimana kita berusaha untuk menyadarkan orang tua bahwa culture yang mereka bawa itu dengan anak-anak yang sudah bertumbuh di negara di mana mereka tempati, yaitu itu Australia, culture anak itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita bawa culture Indonesia dan kita harus memasukkan ke dalam kehidupan anak-anak kita yang sudah besar di negara yaitu di Australia itu sendiri, nggak akan bisa masuk. Dan kebanyakan anak-anak itu keluar meninggalkan orang tuanya. Jadi dalam pelayanan pun ada permasalahan. Iya. Waktu lagi Bapak mundur sedikit. Waktu lagi Bapak pindah ke suburb area, itu pekerjaan ditinggalin yang di sini? Masih tetap saya jalankan. Oh, masih tetap dijalankan. Jadi bolak-baliknya cukup jauh ya. Karena disitulah saya melihat kesempatan bagaimana saya bisa menunjukkan kepada jemaat, kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang dilayani. Ya, bagaimana orang Kristen itu hidup dan bekerja memakai etosnya Kristen. Yes. Nah, saya berusaha untuk melakukan, dan puji Tuhan dalam pekerjaan saya mengangkat bendera Kristen, saya mengangkat saya sebagai pendeta, pastor, jadi mereka tahu. Nah disitulah dalam pekerjaan, karena saya pastor harus jaga kelakuan, jaga nggak boleh marah-marah, nggak boleh maki-maki, teriak-teriak kan. Nah disitulah jadi terjadi pembentukan dan mereka melihat, jadi nggak sedikit juga mereka yang berdoa, yang panggil saya berdoa karena sakit, ada yang usus buntu, divonis dokter harus operasi karena sakit ya. Tetapi hanya didoakan lewat WhatsApp, dia tepuk-tepuk gini, goyang-goyang, sudah nggak sakit. Dia balik ke dokter, dia cancel, dokternya marah. Kenapa? Jimmy udah pray for me.
Dokternya bilang, Padahal "Don, belum dicek tuh. jangan percaya sama Jimmy. Jimmy itu siapa?" gitu. Nah, kamu besok harus balik ke rumah sakit. Diperiksa. Kok nggak ada? Diapain sama Jimmy? Oh, wow. Diperiksa di USG, nggak ada. Dokternya, diapain nih sama Jimmy? Nah, di situ ada juga yang teman sekerja sedih gitu, orang agama seberang. Nah, dia sedih karena papanya kanker otak dan nggak sadar. Nah, sempat saya panggil, ayo kita berdoa. Dia mau berdoa, ya, berdoa sama dia. Nah, berdoa, habis berdoa selesai, udah percaya. Besok papanya sadar, sehat, nggak lama udah keluar rumah sakit nyetir mobil. Padahal sudah koma, sudah dokter bilang siap-siap. Wow. Nah, memang, di sini memang nyatanya kalau sudah pernah mengalami karunia mujizat itu sendiri kehidupan pribadi, rata-rata nggak tahu kenapa Tuhan atau Roh Kudus itu ngasih kita kesempatan untuk jadi alatnya, untuk mendatangkan karunia mujizat kesembuhan itu juga kepada orang lain, gitu. Nah, kalau dari Pak Jimmy, kira-kira ada ke arah sana juga berarti? ya menurut saya sih semua orang sih diberi kesempatan. Ya, mungkin pernah ngalamin oke, atau belum pernah. Cuma satu modalnya berani malu. Kalau kita berdoa terus gak terjadi mujizat, malu gak? Kalau kita sudah keburu malu, ya nggak bisa. Tapi Pernah nggak berdoa buat mujizat tapi nggak kejadian? pernah juga, Pernah juga. karena kita juga manusia. Pernah juga, iya kan? Jadi kenapa bisa kita bilang urat malutnya sudah putus ya? Karena memang dulu kita sudah divonis dokter meninggal. Iya, betul. Iya kan? Jadi kita sudah mengalami, karena sering kita ngalamin. Jadi menurut kita, kalau kita berdoa dan gak sembuh, ya gak apa-apa karena memang Tuhan, bukan kita. Wow. Ya, yang penting berani malu aja. Nah, karena Tuhan yang sama, Dia yang bekerja seturut kehendaknya, bukan kita. Yes. Yang penting kita berdoa aja. Betul. Nah, tapi jangan malu. Nah, kira-kira mungkin sekalian buat konklusi dari podcast kita hari ini, Pak Jimmy ada saran nggak mungkin buat, biasanya saya akan nanya di podcast ini saran untuk mahasiswa yang lagi kuliah. Tapi kayaknya kalau khusus buat Pak Jimmy, kayaknya ini Pak Jimmy juga kayaknya yang pertama deh yang langsung masuknya ke S2-nya di SCTBI. Jadi kan berangkat dari profesional dulu, berangkat dari pelayanan dulu, terus justru mengiyakan panggilan Tuhan sampai levelnya belajar dan sekarang tetap melayani, makin nyata gitu ya, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kira-kira ada nggak pesan hidup khusus gitu buat mereka yang masih nyari-nyari ini panggilan Tuhan atau bukan gitu? Kalau udah disembuhkan sama Tuhan, apakah harus jadi pendeta juga kah gitu ya? Gimana? Pesan khusus saya cuma satu aja, jadilah history maker, pembuat sejarah. Mungkin kita nggak bisa buat sejarah buat negara, nggak bisa buat sejarah buat orang banyak, tapi setidak-tidaknya kita bisa buat sejarah buat satu orang. Seperti sepupu saya tadi, dia cuma bilang ambil yang satu itu, 99% gagal, tapi satu itu berhasil. Kamu imanin yang satu itu. Tanpa dia sadar, dia telah menjadi history maker dalam kehidupan saya. Dengan berkata, amin. Nah, Tuhan mendengarnya. Nah, itulah, jadilah history maker. Itu saja. Amin. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Bahkan bukan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan doang, tapi kesaksian tentang konsistensi dalam pelayanan. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Bapak, pelayanan Bapak di Indonesia dan terutama di Australia. Tuhan Yesus berkati. Oleh karenanya sama-sama Pak, balik ke kamera tengah, kita salam ikres. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.